Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ceramah Lombok Official di mana saja berada. Menarik untuk kita bersama-sama menyimak ceramah Ustaz Abdul Somad di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini kita akan coba mengkaji ceramah Ustaz Abdul Somad terkait dengan bagaimana hukum membaca kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima oleh seorang muazin sebelum mengumandangkan azan. Kemudian kajian berikutnya yaitu bagaimana pendapat Ustaz Abdul Somad terkait dengan boleh atau tidaknya membaca doa sesudah azan. Pada ceramah beliau yang disampaikan di Masjid Al-Mujahidin Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di situ Ustaz Abdul Somad menjelaskan tentang hukum membaca kalimat tersebut, yaitu membaca bacaan sholawat di awal azan, kemudian juga bacaan doa sesudah azan. Tentu ini sangat menarik sekali untuk kita simak bersama. Mudah-mudahan ceramah ini dapat memberikan sebuah pencerahan atau pengetahuan baru yang tentunya dapat menjadi pedoman atau pegangan kita di dalam melaksanakan suatu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa ceramah Ustaz Abdul Somad terkait dengan persoalan tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Anak muda semangat azan di masjid, membaca innallaha wa malaikatahu. Tiba-tiba dipanggil sama Pak RT, sini, membaca innallaha wa malaikatahu sebelum azan adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Anak mudanya down, padahal dia baru itulah azan pertama kali dan pagi tadi masih mabuk. 10 tahun aku mabuk sakau, tidak ada orang melarangku. Hari ini aku taubat azan, disitulah dikatakan perbuatanku bid'ah. Kalau begitu bagus aku mabuk lagi. Dari mana cerita orang melarang innallaha wa malaikatahu? Ada seorang yang buta, mohon maaf, tunanetra, tak bisa melihat. Muazin setiap dia azan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Diperingatkan dia, hei muazin buta, kalau azan aja, jangan pakai innallaha wa malaikatahu. Besok dia azan lagi, innallaha wa malaikatahu. Akhirnya suatu hari pas dia mau azan dipancung kepalanya.
Begitulah kalau dia punya kekuasaan, siapa saja yang tidak mau dilarang karena dianggap melakukan perbuatan bid'ah, pancung kepalanya, halal darahnya karena dia fasik. Cerita ini dapat Abdul Somad dari mana? Dari satu buku judulnya Fitnatul Wahhabiyah, ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i dari kota Makkah Al-Mukarramah. Silakan download di www.google.com. Cari gambarnya. Syekh Ahmad, saya ajarkan gimana cara menulis. Allahu Akbar. Syekh alif lam shin ya kha, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, pakai H kecil, Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ini orangnya, ini kitabnya, yang warna jingga kitabnya, ini orangnya yang menulis kitab. Tinggal download saja. Dalam kitab ini dia katakan ada seorang muazzin membaca innallaha wa malaikatahu karena tidak mau dilarang, dipancung kepalanya. Siapa Syekh Ahmad Zaini Dahlan? Tahu Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari? Tahu? Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengambil sanad hadis Sahih Bukhari dari Syekh Mahfuz At-Tirmasi. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengambil hadis dari Syekh Mahfuz At-Tirmasi di Masjidil Haram. Syekh Mahfuz At-Tirmasi mengambil hadis dari Syekh Bakri Syata. Syekh Bakri Syata mengambil hadis dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Catat, ingat, karena akan masuk ujian semester. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengambil hadis dari Syekh Ahmad, dari Syekh Mahfuz Tirmasi. Syekh Mahfuz Tirmasi mengambil sanad hadis dari Syekh Bakri Syata. Syekh Bakri Syata mengambil sanad hadis dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Malik, sanad-sanad kitab hadis ada di kepalanya. Beliau terpercaya, beliaulah yang menulis kitab ini, bahwa ada muazzin membaca innallaha wa malaikatahu, dipancung kepalanya. Orang Lombok Timur ada yang azan membaca innallaha wa malaikatahu? Ada. Siap-siap dipancung kepalanya. Lalu kemudian anak ini ngadu ke saya. Datang waktu saya masih jadi dosen. Ustaz Somad, apa hukumnya baca innallaha wa malaikatahu? Bagus. Tapi Pak RT ngelarang saya. Katanya baca innallaha wa malaikatahu itu bid'ah, bid'ah dhalalah, masuk neraka. Lalu saya bilang, kau tinggal di masjid di tempat Pak RT? Iya Pak Ustaz. Nanti kalau saya baca innallaha wa malaikatahu, saya diusir dari sana. Oke, kalau gitu nggak usah lagi baca innallaha wa malaikatahu. Jadi buat aja pengumuman, ladies and gentlemen, all of our brother, wahai saudaraku di sekeliling masjid, nanti ketika aku sebut nama Muhammad, bersolawatlah, bersolawatlah, bersolawatlah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang saya tanya, mana yang lebih bagus? Hai saudaraku sekeliling masjid, kalau ku sebut nama Muhammad, berselawatlah, berselawatlah. Bagus pakai pengumuman atau innallaha wa malaikatahu? Pancung kepalanya. Sama seperti imam mau sholat, apa kata imam? Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Itu makmum sudah tahu atau enggak tahu? Sudah tahu. Masalah meluruskan shaf, makmum kan sudah tahu. Kenapa tetap disuruh diingatkan? Supaya ingat, supaya jangan lupa. Hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena selalu dilalui, diingat, diulang-ulang. Saya sudah banyak masjid sholat, belum pernah imamnya ngomong, jamaah saya tidak menyuruh lagi karena kalian sudah tahu semua, terserahlah mau lurus mau enggak. Imam tidak boleh angkat tangan takbiratul ihram sebelum dia berpesan kepada makmum, sawus sufuf. Kalau di Makkah, istau, i'tadilu, tarasu, saddul furaj, saddul halal, luruskan shaf, luruskan barisan.
Kenapa orang diingatkan? Begitu juga dengan azan. Banyak ketika azan dikumandangkan dia tidak bersolawat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kiki. Nengok TikTok. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelepak bala 6. Diingatkan dia sebelum azan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebelum azan sudah muncul khilafiyah, setelah azan pun begitu juga. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadila wasyarafa wad-darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wab'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kalau doa-doa aja jangan angkat-angkat tangan. Mengangkat tangan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Orangnya baru taubat pagi tadi. Selama ini aku angkat tangan minum khamar, kalian diam. Sekarang aku angkat tangan berdoa kepada Allah, kalian marah. Nah ini intinya. Akhirnya umat ini hancur lebur kacau balau. Sementara kita di masjid, pintunya boleh banyak, lantainya boleh banyak, tapi kiblatnya tetap satu, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Saya ingin dengan tausiah ini kita merapatkan barisan, menyatukan pandangan, mengatakan dalam diri kita nata'awan fi mattafaqna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan, nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima khilafiyah, wa nata'awan fi mattafaqna, mari bekerja sama untuk izzahnya Islam. Allahu Akbar. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatabsalu, kamu akan gagal. Wa tazhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Masalah ngangkat tangan waktu berdoa. Innallaha hayyun karimun, Allah maha mulia, Allah maha dermawan. Yastahi, Allah malu melihat seorang hamba mengangkat tangannya kemudian ayyaruddahuma sifran, kembali tangannya dalam keadaan kosong. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Bagi yang hafal, bagi yang enggak hafal baru tobat, gerak-gerakan aja mulut. Innaka la tukhliful mi'ad, mengusapkan tangan ke wajah. Kalau doa-doa aja jangan usapkan tangan ke wajah. Hadis mengusapkan ke wajah itu adalah hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak bisa dijadikan sebagai amal. Susah betul beramal ini. Aku sudah bersyahadat, aku sudah tobat, kau permasalahkan kaki celanaku. Aku sudah bertobat, aku sudah ke masjid, kau permasalahkan jenggotku. Jenggotku sudah kubuat panjang, kaki celanaku sudah kugunting, kau permasalahkan lagi innallaha wa malaikatahu. Hidup ini menjadi masalah, padahal aku ke masjid mau menghilangkan masalah. Sampai di masjid aku menjadi sumber masalah. Apa sih mau lo? Hadis tentang mengusap wajah, maka hadisnya ada dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memang betul hadisnya dhaif. Hadis mengusap wajah diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadisnya dhaif, tapi karena jalurnya banyak maka derajatnya naik menjadi hadisun hasan. Yang mengatakan hadis mengusap wajah habis berdoa hadis hasan bukan Abdul Somad, apalagi Pak Hasan. Yang mengucapkannya adalah Imam Al-Hafiz. Kalau disebut Hafiz, hafal hadis 300.000 hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam mengatakan hadis selesai doa mengusap wajah hadisnya hasan karena jalurnya banyak. Lalu ada orang yang hafal hadis cuma 3, itu pun kalau laptopnya hidup. Dia katakan hadis mengusap wajah dhaif, tidak bisa dipakai. Sekarang saya tanya, masyarakat Selong mau pakai yang Ibnu Hajar Al-Asqalani 300.000 hadis atau yang hadis 3 laptop hidup?
Kalau saya tidak mau ngajak bapak ibu ikut saya pakai Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Saya lebih yakin ilmu dia, maka saya selesai berdoa saya baca innaka la tukhliful mi'ad. Kenapa mengusap wajah? Karena ketika kita mengangkat tangan maka turun rahmat dan barokah. Rahmat barokah itu kita usapkan ke wajah. Banyak orang bertanya, Ustaz pakai apa kok glowing? Katanya. Ustaz pakai jus kacang kedelai ya? Enggak. Tapi jangan kita terlalu sombong mengatakan ini bekas air wudhu. Oh, jadi kau sangka aku tayamum selama ini? Rahmat dan barokah ketika kita angkat tangan, tapi jangan memahaminya secara tekstual. Nanti kalau dianggap orang rahmat turun ke tangan kita, lalu kemudian yang satu mengangkat tangannya, yang satu mengatakan saya tidak mau tangannya terpisah jauh, saya angkat dekat, karena kalau terpisah nanti keluar dari tengah. Oh, kalau begitu bagus kau bawa ember. Cara berdoa yang pertama, telapak tangannya menghadap ke langit. Cara berdoa yang kedua, telapak tangannya menghadap ke wajah. Cara berdoa yang ketiga, ketika tentang tolak bala, telapak tangannya menghadap ke depan. Allahumma dafa'annal wala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi meninggal tahun 676, 400 tahun setelah Imam Syafi'i. Beliaulah yang merevisi mazhab Syafi'i, karena 400 tahun banyak sekali qala yaqulu qala qila fulan. Maka direvisi Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Telapak tangan ke atas, ke hadap wajah, atau ke depan. Saya selalu yang ke wajah Pak Ustadz, baik. Saya berdoanya ke atas Pak Ustadz, baik. Nabi kalau berdoa tangannya ke atas, naik Nabi ke atas mimbar. Ini masjid apa musola? Masjid. Mimbarnya mana? Ini mimbar. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kalau sholat naik dia ke atas mimbar, lengan jubah Nabi panjang, besar, lebar. Maka ketika tangannya diangkat, turun lengan bajunya. Sahabat yang di bawah mengatakan, kami melihat tangan Nabi terangkat sampai terlihat bayadha ibtaihi, nampak putih ketiak Nabi. Nabi ketika mengangkat tangannya, jubahnya turun, nampak putih ketiak Nabi. Itu hebatnya Nabi. Bukan cuma wajahnya yang putih, ketiaknya pun putih. Orang kita wajah putih, ketiak hitam. Bisa dilihat di iklan televisi. Anak gadis sedang menyetop mobil di jalan tol, ketiak hitam. Habis tabrakan-tabrakan orang gara-gara melihat ketiak hitam. Apa makna hadis ini? Nabi mengangkat tangan ke atas saat berdoa. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Aghithna, aghithna, aghithna. Turunkan hujan saat istisqa, mengangkat tangan. Sekarang ada pula orang berdoa mengangkat tangan, tangannya diletak di atas paha. Orang yang berdoa malas-malasan, itu sama artinya dengan terserahlah Allah mau kasih enggak apa-apa. Kalau kita berdoa kita serius kepada Allah, istajib doa'ana, kabulkan doa kami ya Allah. Nanti selesai acara kita akan berdoa bersama insyaallah. Ibu-ibu jangan berkecil hati, karena ibu lebih tinggi, insyaallah doanya lebih makbul. Hebatnya masyarakat Lombok Timur, Selong. Sudah betul penyebutannya, Selong. Hebatnya, kenapa? Karena masjidnya bertingkat. Jangan-jangan di atas masih ada yang dengar lagi. Ada satu, ada dua. Ini naiknya ada tangganya. Masya Allah, tabarakallah. Yang paling uniknya masjid ini adalah tidak pakai pintu. Menunjukkan di Selong tidak ada maling, tidak ada pencuri. Bagaimana mau menutup pintu selebar ini? Artinya terbuka, kipas anginnya banyak, lampunya bagus, luar biasa. Tapi yang paling penting bagi saya adalah ada jam dinding. Nah, ini penting, karena banyak ustadz nggak tahu dia kapan mau berhenti, karena jamnya tidak ada.
Masya Allah. Tapi saya pernah juga kena prank, pas ceramah, tengok nggak berubah-berubah, rupanya baterainya habis. Ini jamnya bagus. Jadi penceramah itu banyak jamaah tidak tahu, akhirnya dia bingung ini selesainya jam berapa. Tapi kalau jamaah Ustaz Abdul Somad sudah tahu, karena Ustaz Somad ceramah pasti 600 ml 60 menit, kecuali di Masjid Mujahidin karena botolnya kecil 300 ml tetap 600 ml. Sahabat ceramah Lombok Official, demikian tadi telah kita simak bersama ceramah Ustaz Abdul Somad tentang bagaimana hukum membaca atau mengucapkan kalimat innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sebelum muazin mengumandangkan azan. Kemudian juga bagaimana hukum membaca doa setelah azan. Ini sangat menarik dan mencerahkan, di mana beliau menyampaikan dengan begitu gamblang, dengan penjelasan-penjelasan yang ringkas, kemudian tentunya juga sangat menghibur. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Somad tadi, itu semoga saja dapat menjadi rujukan di dalam kita mengkaji aspek daripada hukum Islam. Sahabat ceramah Lombok Official di mana saja berada, khususnya para pecinta Ustaz Abdul Somad atau pengidola Ustaz Abdul Somad di Pulau Lombok, baik yang ada yang tinggal di Lombok NTB ataupun warga Lombok yang berada di luar daerah, ya, baik sebagai TKI ataupun TKW. Mudah-mudahan ini ceramah atau video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk di subscribe dan juga di share jika video ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat terus mengambil teladan keilmuan atau sumber-sumber pengetahuan melalui lisan para alim ulama. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.